Saya dulu dikasih Gus Wahmi itu siapa, pokoknya kitab ini pernah tak pelajari. Tapi saya senang belajar yang agak-agak tukaran. Jadi kitabnya Mbah Hasyim agak serius saya pelajari itu memang Al-Jasus Antahrimin Nagus, karena saya punya yang dari Maktabah Turmusiyah sudah geger sama saya Fakih Mas Kumambang itu dijadikan satu. Jadi kitab seri itu Gus Wahmi, seri tarungnya itu. Tapi nggak apa-apa, ini kan ilmiah jadi bagus. Dulu tuh lama kalau bentrok itu rukun, nggak kayak sekarang. Biasa debat ya lucu saja karena ilmu. Sekarang enggak. Imam Syafi'i itu ya biasa ada cocok sama Imam Malik. Padahal Imam Malik itu gurunya, tapi urusan apa? Urusan ilmu. Sehingga cerita di keluarga Termas itu paling masyhur. Saya pernah ngisi acara akhir sanah di Termas itu. Mbah Hasyim tuh mau ke Termas sama Mbah Dimyati, semua kentong beduk disterilkan. Karena yang datang Mbah Hasyim yang ngaramkan beduk sama kentong. Itu Mbah Hasyim senangnya bukan main, karena pondok Termas setua itu nggak pakai kentong dan beduk, berarti seide. Setelah jagungan sama Mbah Dimyati, ternyata ada santrinya. Sampun Mbah beduk mun kalau dilihat sedanten. Saya itu kagetnya. Oh ternyata akal-akalan itu. Saking lugunya santri pas masih jagungan sama Mbah Hasyim. Sampun kalau dilihat sedanten Mbah kentong kalian beduk mau aman. Tapi Mbah Hasyim sudah di situ. Saking lugunya, saking gobloknya terserah lah. Dan itu dulu nggak masalah. Dulu itu ya dulu nggak masalah karena penghormatan pada ilmu. Abu Hanifah itu tidak pernah kunut. Imam Syafi'i ketika sholat di masjid Abu Hanifah tidak kunut. Ikroman di hadzal madhab, saya memuliakan madhabnya Abu Hanifah. Jadi saya mohon kualitas ilmu itu dijaga, terutama yang semacam maklumat. Kayak tadi Mbah Hasyim bilang wa ashabihi at-thayyibin ajmain. Kata ajmain itu penghormatan. Kata at-thahirin juga penghormatan. Ciri khas ahli sunnah adalah berpendapat kullu ashabi rasulillah udulun. Semua sahabatnya Nabi itu adil. Entah Bani Umayyah sekalipun itu adil. Sehingga Imam Bukhari meriwayatkan kadang ya dari Abi Sufyan, dari Muawiyah. Dan itu Mbah Hasyim terang-terangan nyifati ashabihi at-thahirin. Nah, jadi ini maklumat. Lagi-lagi gak ditahqiqi ini. Ya, jadi ini rektor sih. Ya sudah tahu ini kemana. Pokoknya saya ngomong saja biar punya kegiatan. Loh, karena ini majelis ilmu sehingga saya agak kasar lah, karena ini majelis ilmu. Jadi orang tuh harus, makanya dibak berjanji itu punya kualitas luar biasa itu juga karena maklumatnya. Misalnya ada orang yang memahami mbah-mbahnya Nabi itu begini. Dijawab oleh dibak berjanji oleh Simtudurar bahwa bapaknya Nabi luar biasa. Wa kaifala wa sayyidul akramu sallallahu alaihi wasallam wasitatuhul muntaqah. Nabi itu orang suci, nggak mungkin berpindah-pindah ke rahim yang najis. Nanti Nabi ikut mutanajis. Jadi walam yazalillahu subhanahu wa ta'ala yang qulunin wa aslabi tahirati ila arhamis tahirati sakit hatta akhrajani Allah min baini abawayya wa huma lam yaltaqiya ala sifahin qad hafidhal ilahu karomatan di Muhammadin abahul amjada sonal ismihi tarakus sifaha falam yusib. Itu maklumat. Saratun saronuru nubuwati fi asari hurorihimul bahya wa badarabatuhu fi jabini jadihi abdil muttalibi wabnihi. Semua itu maklumat. Nah, sebuah karangan kayak Mbah Hasyim itu harus semuanya maklumat. Jadi ketika beliau Mbah Hasyim menghentikan adabul alim, orang alim itu banyak, tapi harus punya adab. Jadi orang dulu itu kalau ngendikan kualitasnya itu luar biasa. Ya hanya sederhana sebenarnya bilang ajmain, tapi kualitasnya luar biasa. Atau bilang Allahumma sholli ala Muhammad, kualitasnya luar biasa. Allahumma itu pemberi, Muhammad penerima, sehingga nggak akan terjadi menuhankan Muhammad. Terus sama ulama diteruskan dengan menambahi sifat al-a'rad al-basari. Jadi dugaan saya dan saya berkeyakinan Nabi Muhammad ketika dahar di depan umum dengan Nabi Isa yang sedang sholat itu afdol Nabi Muhammad sedang dahar, karena dengan dahar itu ada nafsur rububiyah. Beliau memaklumatkan diri bahwa saya tidak Tuhan. Nah, ini di sini kenapa Allah muji Nabi Muhammad kadang dengan pujian yang sederhana. Wa ma arsalna qablaka minal mursalina illa innahum la ya'kuluna at-ta'ama wa yamshuna fil aswaq. Karena akluhum at-ta'am adalah maklumat bahwa beliau-beliau tidak Tuhan. Karena sampean sing mangan kan mergo lesu. Gak jelas untuk apa, atau mumpung gratis.
nggak ada ibadahnya sama sekali gitu. Nggak ada ibadahnya sama sekali. Tapi kalau seorang nabi dahar di depan umum itu maklumat. Makanya mal masih ibnu Maryam illa rasul qad khalas min qablihir rusul wa ummuhu siddiqah kana yakulani tu'am. Lu orang sebesar nabi lu hanya diberi status ini doyan makan. Lu itu kalau ada orang alim, misalnya ada orang alim alama, Dr. Musta'in itu suka makan, itu kan tidak madeh. Tapi kalau seorang nabi itu madeh karena dengan makan itu sama dengan nafyur rububiyah. Sehingga Nabi Isa disifati Allah kana yakulanit toh. Nah ini cerita-cerita jaga kualitas apa? Ilmu, matali. Jadi ya sudah seperti saya di sini, jauh-jauh dari Rembang ke sini ini jaga kualitas adab. Wong diutus cucunya Mbah Hasyim. Tapi tidak tahu kalau keseringan yang nyuruh yang agak dolim enggak ada. Tapi saya sudah benar jaga apa? Adab. Ini ada bulik saya karena sama-sama cucu dari Bani Abdul Aziz. Tapi ini cerita, jadi ilmu itu harus dijaga kualitasnya. Sama seperti ulama dulu bilang begini, tafsir Jalalain misalnya. Tafsir Jalalain itu kalau ngarang sederhana, tapi kualitasnya masya Allah. Wa yuqaddaru qabla qaulihi ta'ala iyyaka na'budu qulu. Hanya gitu dok, tapi itu kualitasnya luar biasa. Sekarang anak-anak matali ini nggak ngetes gurunya, anak-anak saja, biar kalau salah pantas. Kalau guru kan nggak pantas, apalagi pengasuh, ini anak-anak saja. Iyyaka na'budu itu dawuhnya Allah pada dawuh Kanjeng Nabi. Ndak anak-anak aja disuruh jawab, murid jenengan. Iyyaka na'budu itu dawuhnya Allah pada dawuh Kanjeng Nabi. Itu kalau Quran itu dawuhnya siapa? Kalau itu dawuh Allah, Nabi, Allah ngendikan itu kepada Nabi, problem enggak? Kepadamu kami menyembah. Problem enggak? Problem. Untuk menghilangkan problem itu sebetulnya sebelum iyyaka itu ada kata qulu atau kul. Muhammad, kamu harus mengatakan iyyaka na'budu. Bukan Allah langsung ngendikan kepada Nabi iyyaka na'. Kalau begitu maknanya berarti aku nyembah kue. Fatal enggak? Fatal. Jadi kelihatannya hanya sederhana, wa yuqaddaru qabla qaulihi ta'ala iyyaka na'budu qulu. Karena hanya dengan cara itu makna menjadi sah. Yaitu Nabi dilatih Allah Muhammad katakan iyyaka na'budu. Akhirnya Nabi menirukan iyyaka na'. Memang iyyaka na'budu dawuh Allah, tapi yang dilatihkan untuk Kanjeng Nabi. Jelas nih. Nah itu cara jaga kualitas apa? Jadi hal-hal yang kecil itu. Begitu juga koma atau fasal. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdil kitab wa lam yaj'al lahu iwaja qayyima. Itu kalau tidak difasal dengan sakta, maka maknanya Tuhan yang tidak menjadikan Quran itu iwajan, tidak dibikin bengkok, qayyiman ya tidak dibikin. Berarti Quran itu ya agak bengkok, agak lurus. Itu fatal. Tapi kalau diberi jeda fasal atau sakta, Allah tidak menjadikan Quran sebagai yang bengkok, berhenti. Maknanya agak bengkok itu apa? Qayyimah. Nah, makanya terus ada sakta. Karena dengan sakta itu qayyimah menjadi penjelas lam yaj'al iwaja. Tapi kalau langsung maka ada tasallutul amil lam yaj'al pada iwaja. Tapi kalau dipotong itu Allah yang tidak menjadikan Quran sebagai iwaja, berhenti. Tidak iwaja itu apa? Qayyimah, sehingga terus diharuskan ada sakta. Jadi ibarat ginilah, saya sebagai kiai Anda bilang, cung celokno Zaid, cung ojo nyeluk Zaid, berhenti Umar, mana jangan nyeluk Zaid, tapi panggilkan Umar. Tapi kalau jangan panggilkan Zaid, Umar, Bakar, semuanya dilarang dipanggil. Nah, sehingga kamu jangan hanya mentang-mentang ngaji, pokoknya anut guru sakta, jangan seperti itu tidak mahatali. Maksudnya sampai tahu kenapa harus terjadi apa? Begitu seterusnya di surat Yasin. Qalu ya wailana manfa'atana mim marqadina hadza ma wa'adar rahman. Ketika orang-orang kafir bangkit dari kuburan, itu mereka tanya, manfa'atana mim marqadina. Siapa sih yang bangkitkan kami? Nah, enak mati kok ada yang bangkitkan. Nah, ini qaulu mustafhimin atau su'alu sa'ilin. Terus dijawab hadza ma wa'adar rahman wa sadaqal. Ini sudah janji Allah.
Nah berhubung hadza itu qaulu mujawibin, yang pertama qaulu sa'ilin dipisah dengan sakta. Jadi sakta itu tidak main-main, memang satu keharusan. Kalau dibaca langsung ya mamba'atana mimarkodina hadza, berarti siapa yang bangkitkan kami, yang bangkitkan Allah, ngomong-ngomong dewe dijawab-jawab dewe. Itu gak mahat ali. Jadi kualitas ilmu itu dijaga sampai sedemikian rupa. Nah makanya saya baca An-Naur Robe itu luar biasa ketika Mbah Hashim memberi warning, ilmu itu dijaga kualitasnya per item per huruf, karena kualitasnya ilmu ya di situ itu. Ya saya ulang lagi, kualitasnya ilmu di situ. Sama-sama mengatakan ajmain. Tapi kalau mengatakan orang sekali ber Said Muhammad, sekali ber Mbah Hashim, sekali ber Mbah Mun, Mbah Karim, Mbah Maksum Ali itu maklumat. Iki locong ahli sunnah. Ciri khasnya apa? Ikramu jami'is sahabat. Ketika bahasa menyebut wa ala alihi at-thayyibin, beliau jelas di konon ahli sunnah wal jamaah wa nukrimu ahlal bait. Jadi ya bikin muqaddimah sekaligus maklum. Nah ini yang mungkin orang terus nganggap itu monoton. Ini yang kita sayangkan. Sebenarnya kalimat-kalimat itu kalimat maklumat atau kalimat jati diri. Dan seterusnya. Ini yang terakhir. Ini kan alhamdulillah ada pelaturan di atas jam 9 nggak boleh. Jadi ini melanggarnya jangan lama-lama nanti. Bebas melanggar. Saya mohon sekali kualitas ilmu itu dijaga. Nah, terus tentang penulisan Gus Isom, saya alhamdulillah pernah ketemu beliau ketika saya dulu makili Pondok Anwar di Pondok Lirboyo. Pas itu Gus Isom sudah senior di Lirboyo. Jadi saya pernah ketemu Gus Isom Hadik di Lirboyo. Jadi tahu betul lah saya, beliau orang alim dan ceria dan sangat suka mendokumenter. Termasuk dokumen itu pernah naskah itu ditemukan di Rembang. Karena dulu teman-temannya Mbah Hashim itu banyak yang di Rembang. Mungkin Gus Hakim suatu saat juga harus melihat naskah beliau yang ada di buyut saya. Saya punya buyut kandung namanya Kiai Fauzan. Dulu teman dekatnya Mbah Hashim. Itu ada tulisan-tulisan tangannya siapa? Mbah Hashim. Jadi buyut saya di Lasem itu namanya Mbak Idrus. Idrus itu bin Umar. Ini yang Umar bin Arabi sama dengan nasabnya Ki Hamid Pasuruan. Mbak Umar ini punya istri namanya Maimunah. Ini binti Abdul Aziz. Karena Mbak Maimunah itu saudaranya Mbak Bedowi. Nah, buyut saya kandung itu Mbah Maimunah itu punya anak namanya Idrus, itu punya istri namanya Sofia. Nah, Sofia ini yang orang Kudus. Sofia punya adik Badi'ah yang melahirkan Mbah Sahal itu. Nah ini beliau-beliau terus punya adik, diantaranya Ifadilah, yang diantara cucunya ada Pak Said Akil. Tapi singkat cerita, di situ itu Gus Hakim itu ada tulisan tangannya Mbah Hashim ketika memberi ijazah baca Sahih Muslim, Sahih Bukhari, dan tulisannya Mbah Hashim. Sehingga kalau mungkin tim bisa ke sana, itu di Sarah Muslim, Sarahnya Muslim Imam Nawawi itu ada tulisan tangannya Mbah Hashim. Itu tanda tangannya begini, kata bahu bibananihi muhauqilan wa musabbihan, mem gini Hashim Asy'ari. Jadi beliau kalau nanda tangan itu diberi tambah, saya menulis ini bersamaan dengan membaca tahlil dan tasbih, muhauqilan wa musabbihan. Saking religiusnya Mbah Hashim. Jadi beliau kalau di kitab saya itu milik buyut-buyut itu. Sehingga saya alhamdulillah sekarang sambung sama Gus Hakim, sambung sama Gus-Gus di sini. Saya senang sekali. Kalau ngeritik itu tidak ngeritik, tadi yang ngomong saja lah, supaya karena tadi Mbah Hashim ngaji sama Mbah Mahfud, maksudnya di antara gurunya Mbah Mahfud selain Syekhona Khalil, dan Syekhona Khalil di akhir hayati ketika Mbah Hashim baca Bukhari, beliau datang ke sini, kila istafada minhu sebagai bentuk pengakuan kalau Mbah Hashim adalah tokoh yang luar biasa. Sehingga hadara majlisahu syaikhuhu, ketika beliau ngajar Bukhari itu Syekhona Khalil pernah datang ke sini, ke Tufir. Nah, saya berharap kualitas ilmu itu seperti itu. Baca sholawat itu adalah bentuk penghormatan kita kepada Rasulullah SAW, bahwa beliau mendapat sholawat terbaik dari Tuhan Yang Maha Esa. Tapi sekaligus maklumat, kita tidak akan kecelakaan kayak yang dialami orang apa? Nasrani. Karena jelas Allah pemberi, Nabi penerima. Apalagi ditambahi abdika wa rasulika, tambah maklumat bahwa apapun hebatnya Nabi tetap abdu.
Sehingga sifat terbaik Nabi apa? Abdullah. Sehingga ketika peristiwa Mi'raj sedahsyat itu Allah nyifati subhanalladzi asra bi abdihi. Nah, dengan cara-cara seperti itu kita menjaga kualitas ilmu. Tapi kalau kita tidak mengingatkan itu ya dikira itu lafaz yang monoton, yang copy paste, yang klise, yang biasa. Maka ini sebelum saya ngakhiri ini, saya baca yang An-Na'u. Ini kitab saya yang beda sama halamannya mungkin sama jenengan, tapi nggak apa-apa lah. Apa? Enggak, yang anak-anak kan punyanya yang ini. Anak-anak punyanya yang apa? Yang dimiliki anak-anak? Oh, ya kalau yang di cetakan Irsadusari itu halaman 46, tapi kalau yang di cetakan ini pokoknya ikutnya An-Naw'ur Rabi'. Tidak supaya ngerti betapa Mbah Hasyim ingin santri-santrinya itu detail. Tapi yang saya baca yang 37 mulai warrobi ayyusohika mayakroh. Ya anak-anak kalau yang punyanya pakai yang kecil itu halaman 37 An-Na'ur Rabi' dan di warrobi. Ya An-Na'ur Rabi' dan di yang warrobi. Ayyusohika mayakrohu qabla khifdihi tashihan jayidan. Imma ala syekhi aw ala ghirihi mimman yutkinuhu wa yahfaduhu. Ba'da dzalik hifdzan muhkaman. Summa yukarriruhu ba'da khifdihi tikrara muwadhifin. Terus sak teruse waqad taqaddama annal ilma la yu'khadhu minal kutub fa innahu min adharril mafasid. Jadi kalau orang hanya ngaji gak pernah ditasihkan guru, kata Mbah Hasyim itu min adharril mafasid. Karena itu masyhur di kalangan kiai itu. Makanya di kalangan kiai itu masyhur gara-gara titik wong mati. Ada santri nggak pernah mengkonfirmasi baca Hayatun Sauda Dawaun min kulli da. Kitabnya dia itu titiknya 2. Jadi ular yang hitam itu obat dari segala penyakit. Nyalirah ular hitam dan itu kobra. Taqabbalallahu minna minkum, akhirnya mati. Nah, padahal sebetulnya itu teksnya Habbatun Sauda. Tapi kitabnya dia kelebihan titik dibaca Hayatun Sauda. Harusnya kan Habbatun Sauda. Makanya sama dengan Sa'duna fid dunya yang lagu kesangane Mbah Mun itu isfa'u lil mukhtar sebetulnya itu, karena isfa'u nyafaati sira kabeh lil mukhtar mari wong sing bingung bila nuqtah. Nah, tapi nanti kalau setelah muji Sayyidah Fatimah wa abihal mukhtar bil kha, karena maksudnya Kanjeng Nabi. Nah, hal gitu itu harus ditasih, jangan dengernya yang paling populer mukhtar terus semuanya. Masa berarti isfa'u nyafaati sira kabeh lil mukhtar mari Kanjeng Nabi sing dipilih. Sing butuh syafaat iku kowe ra Kanjeng Nabi, bocah kok sembrono. Nah, hal gitu itu ini pesannya Mbah Hasyim. Murid itu harus menaskhah bacaannya. Ayu sahiha ma yaqra'uhu qabla khifdhi tashihan jayidan imma ala syekh au ala ghairihi mimman yutkinuhu. Makanya saya alhamdulillah termasuk Gus modern yang sampai sekarang terima sorogan. Mulai diantaranya setujunya orang alim-alim toh. Ya enak mumpung nompo sorokan iso ngamuk lah. So, karena saya dulu ya barokahnya pernah sorokan sama kiai-kiai saya di sarang. Utamanya sama Mbah Mun dulu. Mbah Mun kalau ngecek muridnya gini. Apa? Pak Rozikin siapa? Roziki apa Rozikin? Kalau Rozikin ya salah. Satu orang kok jamak. Tapi ya gak apa-apa jeneng, gak pakai no. Gak pakai no. Gak jelas. Nah ini kan ngaji ilmu, jadi ya yang salah disalahkan. Tapi bukan berarti salah betul ya, ya ada salahnya. Dulu itu Mbah Mun tuh kalau ngetes muridnya itu sebelum seminggu disuruh bikin teks khutbah. Lama-lama sebelum 1 hari, lama-lama sebelum 1 jam. Kalau 1 jam kok putrane sudah bisa bikin, berarti pinternya bahasa Arab sudah malakah. Saya dulu belajar Sahih Muslim itu yang baca saya di depan Gus Bab putrane Mbah Mun. Saya sering disuruh baca kitab di depan Mbah Mun.
Sehingga saya baca kitab itu pede, bukan karena sombong. Saya baca depan Bangun saja berani, kok di depan Mahatali itu Ireng nggak berani ini kan. Wong tak bodoh nih borong-borong kan gitu. Kan. Jadi ini pesannya Mbah Hasyim loh, bukan pesannya Bahal. Ini pesannya Mbah Hasyim. Tak baca ya, awas kalau nggak dilakukan. Ini katanya Mbah Hasyim. Warobe ayusokhiha ma yakra'uhu qabla khifdihi tashihan jayidan imma ala syekh aw ala ghairihi mimman yutkinuhu wa yahfazuhu ba'da dzalika khifdzan muhkaman summa yukarriruhu ba'da khifdih takrara muwadhifin atau tikrara muwadhifin, sama itu masternya. Wala yahfadhu syai'an qabla tashihihi li'annahu yuqi'u fit tahrif wa qad taqaddama annal ilma la yu'khadhu minal kutub fa innahu min adharril mafasid, kata beliau. Jadi nggak boleh anak-anak baca mandiri itu. Kalau baca mandiri ya seperti cerita-cerita itu. Lam Tardiman ditanyakan gurunya, Gus maknane Lam Tardiman apa? Bareng tak delok jebule bab khat Lam Tarodaman. Diabrak dadi sitok macane apa? Lam Tardiman. Dadi Lam Taro rane ngali sapa mar'ah daman ing geteh. Oleh takok Gus Lam Tardiman maknane apa? Bingung kene kan. Piye? Seperti guyonan itu ya Gus apa? Gus Umaryoto itu Imriti dibaca apa? Umaryoto, bingung kan? Itu guyonannya kakak saya ini sama itu. Gus Dur itu kalau ada Gus nggak bisa baca kitab tuh Gus Dur manggilnya kan Gus Dur. Kalau ada tamu-tamu Gus yang nggak bisa ngaji, Gus Umaryoto udah teko, maksudnya itu masyhur itu guyonan beliau itu kalau karena ada orang nggak bisa baca Imriti dibaca apa? Umaryoto.